Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tematik. Adapun kelompok 8 terdiri dari tiga anggota, yaitu Kholidatus Syarifah, Dina Mufidah, dan terakhir saya sendiri, Saidatul Fatimah. Pengertian strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswa, serta peralatan dan bahan, dan juga waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan di mana pembelajaran tersebut harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Berdasarkan pandangan beberapa para ahli terkait komponen strategi pembelajaran, dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara sistematis sehingga isi pelajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Dalam pendekatan pengajaran secara sistematis terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Urutan kegiatan pembelajaran, 2. Metode pembelajaran, 3. Media pembelajaran, dan yang keempat yaitu waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah. Baik, selanjutnya adalah tentang pemilihan strategi pembelajaran tematik. Jadi, pemilihan strategi pembelajaran tematik paling tidak didasarkan pada 2 argumentasi. Yang pertama, strategi yang disusun didukung oleh teori-teori psikologis dan teori pembelajaran. Yang kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas yang membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip penggunaan metode untuk pembelajaran. Yang pertama ada efektif, yang kedua efisien, ketiga digunakan secara bervariasi, yang keempat digunakan dengan memadukan metode. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan metode, diantaranya ada tujuan pembelajaran, indikator, kompetensi dasar, tema pembelajaran, kondisi siswa, waktu, dan fasilitas yang ada. Dalam menentukan metode ini, pada kegiatan apa yang akan menggunakan ditentukan pada kegiatan apa yang akan digunakan dalam metode tersebut. Hal ini disebabkan setiap kegiatan mempunyai tujuan yang berbeda. Kegiatan awal bertujuan untuk memfokuskan perhatian siswa serta merangsang pemikiran siswa, mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki siswa, serta motivasi siswa untuk mempelajari materi dan memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya mengenai pengertian metode pembelajaran. Metode sendiri adalah suatu kata yang merujuk pada cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, definisi dari metode pembelajaran ini adalah suatu cara yang dipilih oleh pendidik untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai macam-macam metode pembelajaran yang umum digunakan pada proses pembelajaran. Untuk yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini paling umum sekali digunakan pada saat proses pembelajaran, tetapi terkesan membosankan jika manajemen kelas itu kurang bagus, seperti mungkin kurang adanya inovasi atau variasi dari guru. Mungkin dengan metode ceramah bisa ditambahi tanya jawab kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahamannya. Jadi di sini bisa dicontohkan pada prakteknya ketika pembelajaran sejarah atau sejarah kebudayaan Islam, seorang guru bisa dengan setelah menjelaskan materi yang ada dalam pembelajaran sejarah tersebut, seorang guru bisa memberi kuis kepada siswa. Mungkin juga bisa kuis berhadiah. Untuk yang kedua,
metode diskusi. Metode diskusi di sini itu penyajian materi, kemudian dianalisis dan penyelesaian masalah atau solusi. Kemudian setelah ketemu itu dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti seorang guru memberikan tema untuk didiskusikan oleh siswa. Kemudian seorang siswa. Jadi di sini contohnya bisa seorang guru memberikan tema untuk didiskusikan oleh peserta didik yang membentuk kelompok. Mungkin pada pembelajaran IPS contohnya diberikan tema tentang kerukunan masyarakat. Nah, nanti beberapa kelompok itu akan mendiskusikan dan hasil dari diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Itu yang ketiga, yaitu metode eksperimen, yaitu uji coba atau membuktikan materi yang telah dipelajari. Di sini mungkin contohnya seperti pada pembelajaran IPA. Kalau pembelajaran IPA itu kita diajarkan untuk menanam kecambah ya. Nah, itu kan dari kacang hijau. Kita coba uji coba apakah benar dari biji kacang hijau itu tersebut bukan kecambah. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat, memperagakan cara kerja materi yang sedang dipelajari. Di sini bisa dicontohkan kalau MI pada pembelajaran fikih. Nah, itu ada materi wudhu. Nanti gurunya bisa memperagakan bagaimana tata cara berwudhu yang benar. Mungkin dari materi diajarkan mulai dari niat, kemudian membasuh muka, berkumur, itu bagaimana tata caranya. Sekalian memperagakan. Untuk tutorial yang kelima, metode tutorial, guru mencontohkan ke siswa memperagakan cara kerja materi yang sedang dipelajari. Di sini bisa dicontohkan kalau MI pada pembelajaran fikih. Nah, itu ada materi wudhu. Nanti gurunya bisa memperagakan bagaimana tata cara berwudhu yang benar. Mungkin dari materi diajarkan mulai dari niat, kemudian membasuh muka, berkumur, itu bagaimana tata caranya. Kalian memperagakan. Untuk tutorial yang kelima, metode tutorial, guru mencontohkan ke siswa secara individu atau kelompok, sama seperti demonstrasi. Kalau di sini juga bisa dicontohkan pada materi sholat pada pelajaran fikih. Nanti guru mencontohkan bagaimana cara sholat, gerak-geriknya mulai awal sampai terakhir. Kalau dalam pembelajaran tematik ini, yaitu memadukan satu pokok bahasan yang dipelajari dari beberapa ilmu atau pelajaran, kemudian dikemas jadi satu dalam bentuk tema. Nah, dalam pembelajaran tematik ini, guru sebagai fasilitator untuk menyatukan pemahaman siswa. Kemudian untuk metode dalam pembelajaran tematik ini, cara belajarnya tidak harus berfokus pada materi atau teori saja. Jadi dalam tematik ini membutuhkan media untuk supaya peserta didik itu lebih memahami materinya, sekalian untuk prakteknya atau pengaplikasian dari materi yang kami pelajari. Untuk selanjutnya yaitu poin metode pembelajaran integratif. Maksudnya pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai macam pelajaran ke dalam sebuah tema yang telah ditentukan. Nah, jadi integratif itu dipadukan atau dijadikan satu, tujuannya untuk lebih luas pemahamannya. Kemudian seorang siswa mungkin bisa mengembangkan materi atau masalah yang telah dipelajari itu sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Kemudian integrasi tersebut menggunakan 3 cara, diantaranya memadukan penilaian, yang pertama sikap atau afektif, kemudian keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Contoh-contoh dalam pembelajaran integratif itu yang pertama, contohnya ketika seorang guru memberikan pembelajaran bertemakan tema bermain di lingkunganku. Jadi integrasinya itu dari mata pelajaran IPA itu bisa menggambarkan keadaan alam, kemudian bisa diintegrasikan dengan pelajaran IPS, yaitu menggambarkan sosial masyarakat yang ada di lingkungannya tersebut. Kemudian karena tadi temanya bermain, ada juga berhubungan dengan materi atau pelajaran penjaskes. Bermain apa? Bermain sepak bola. Untuk perhitungannya bisa masuk pada materi matematika atau pelajaran matematika dari waktu bermain sepak bolanya kapan, kayak gitu. Kemudian begitu pula permainan sepak bola tadi yang dihubungkan dengan prestasi timnas Indonesia yang bisa meningkatkan jiwa nasional yang telah diajarkan pada materi PKN, seperti itu. Jadi saling berkesinambungan, saling berhubungan, saling berelasi atau dipadukan antara pelajaran satu, materi satu dengan materi yang lain, itu ada hubungannya, keterkaitan. Baik, teman-temanku sekalian, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat tambahan, tanggapan maupun pertanyaan, silakan isi dalam
kolom komentar pada siakat ya. Kami ucapkan thanks for your attention dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.